Hadir. Muhammad Nandawil dan Sakir. Jiva Adila. Hadir Bu. Aldi Zahaswana. Ahmad Baik Haramai. Datang atau sakit? Datang. Maula Muhammad. Belum datang. Sakit atau belum datang? Oh izin. Muhammad Zakim. Mufahat. Hadir. Indrayani. Cina Evalina. Aida Fitria. Mana? Oh tidak masuk. Sakit. Makbat Al-Huzaiyah. Al-Fatihah. Hadir. Dian Nur Abdillah. Saidatul Ula. Izin atau sakit? Sakit. Sakit. Sylvia Fitri Anwar. Sakit. Alivia. Masih. Kemana? Masih Apa itu OMM? Berjalan. Oh, perjalanan. Amanda Novita. Oke. Hari ini banyak yang nggak masuk ya. Jadi meskipun banyak yang nggak masuk, kita harus tetap semangat dengan pembelajaran pagi hari ini. Oke, sebelumnya Ibu ingin di atas meja hanya ada pulpen dan kertas untuk menulis. Tapi yang dibaca dulu ya. Saya lebih fokus dalam pembelajaran. Oke teman-teman, kemarin ada yang ingat nggak? Minggu kemarin kita belajar tentang tema apa sih? Ada yang ingat nggak? Tentang kebersihan. Kayak gimana? Kenapa sih kita harus membersihkan lingkungan supaya kita apa sih? Ada yang ingat nggak? Sehat. Supaya kita sehat, supaya terhindar dari penyakit. Kemudian lingkungan juga menjadi bersih. Kita juga menjadinya nyaman. Nah, kemudian apa sih hubungannya dengan tema pada kali ini? Nah, kemarin kita membahas tentang kebersihan lingkungan yang merupakan akar terpuji. Sama juga dengan sekarang, tapi lebih spesifiknya kita sekarang itu membahas tentang hadis keutamaan memberi. Nah, siapa yang pagi hari ini sudah merasa memberi atau sudah bersedekah? Ada yang merasa nggak? Ya. Apa tuh? Memberi makan kucing. Memberi makan kucing. Oke. Saya. Termasuk apa? Bersama. Oh iya betul. Memberi seniman itu juga sedekah. Oke, betul sekali. Nah, selanjutnya supaya kita itu lebih fokus dalam belajar pada tema kali ini, aku akan menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama ada membaca hadis tentang keutamaan memberi dengan lafaz dan makhraj yang benar. Jadi anak-anak di sini diharapkan nanti setelah pembelajaran ini bisa melafalkan hadis itu gimana sih cara membacanya yang benar sesuai dengan makhraj Arab. Kemudian yang kedua menulis lafaz hadis dengan keutamaan memberi dengan tulisan Arab yang tepat. Ketiga, mengartikan hadis tentang keutamaan memberi ke dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, menjelaskan isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi. Dan yang kelima, melafalkan hadis tentang keutamaan memberi secara lancar. Selanjutnya, menyimpulkan pesan moral yang terkandung dalam hadis tentang keutamaan memberi. Ini penting ya teman-teman. Jadi kalian kalau habis belajar sesuatu ini harus tahu gimana sih pesan moral yang terkandung dalam pembelajaran itu tadi. Dan yang terakhir, kalian itu meneladani nilai-nilai yang diajarkan dalam hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari seperti sikap dermawan dan suka menolong. Oke, selanjutnya
Bapak belum makan, Dek. Beri Bapak sedikit uang. Bapak mau. Awas kamu ya. Jadi tadi udah disimak kan videonya? Sudah. Kira-kira apa isinya? Ayo kita minta. Kena prank. Kena prank. Ya, kita Sama selain kena ini. prank aja. Ada yang lain yang lebih inti dari video ini. Apa? Itu Lebih baik memberi daripada meminta. Terus kita tidak boleh memiliki kebiasaan untuk meminta. Nah, selanjutnya video ini kan memberikan pesan moral kepada kita semua kalau pada intinya derajat tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas itu apa sih maksudnya? Yang memberi. Kita yang memberi. Kemudian tangan yang di bawah itu adalah tangan yang meminta. Selanjutnya akan Ibu bahas mengenai pengertian memberi atau dermawan terlebih dahulu. Jadi, memberi itu adalah ketika kita memberikan atau menyerahkan sesuatu mungkin berupa harta atau yang lainnya kepada orang lain untuk kepentingan mereka dengan rasa ikhlas atau tanpa rasa paksaan sedikit pun. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain secara ikhlas itu namanya memberi atau ya, orang yang suka memberi itu apa sih namanya? Mbak Kiva, apa namanya orang yang suka memberi? Dermawan. Oke, benar. Nah, selanjutnya perlu digarisbawahi teman-teman. Jadi memberi ini tidak hanya berupa harta. Pada umumnya memberi itu terlihat seperti apa? Sedekah uang atau sedekah di masjid. Tetapi sebenarnya memberi itu tidak hanya berupa materi saja. Jadi teman-teman bisa memberi atau sedekah berupa senyuman, berupa tenaga, berupa perhatian. Kok bisa berupa perhatian? Kok bisa berupa senyuman? Nah, jadi contohnya, misal kalau kalian ingin berbagi dalam segi perhatian, semisal Mas Alman sama Mas Aldi ini satu pondok, kemudian satu kamar juga. Lalu Mas Aldi itu sakit. Nah, Mas Alman ini sebagai temannya, karena rasa perhatiannya, dia itu membelikan obat, membelikan makanan. Nah, itu juga termasuk sedekah kalau kalian melakukan dengan ikhlas. Nah, selanjutnya, kalau kalian ingin bersedekah dengan senyuman, contohnya bisa dimulai dari hal yang paling sederhana. Semisal Mbak Dia pulang sekolah, ketemu sama Mbak Manda, kemudian bersapa sama tersenyum, itu juga termasuk sedekah atau bukan? Oke, selanjutnya kalau kalian ingin bersedekah dengan amal atau dengan sesuatu yang berupa materi, jadi bisa menggunakan misal dari hal yang paling sederhana, kalian menyisihkan uang jajan kalian untuk bersedekah ke kotak infak, kemudian kalian berbagi uang jajan dengan adiknya, kemudian kalian berbagi jajan dengan temannya, dan yang lain-lain. Jadi bisa dimulai dari hal yang paling sederhana di sekitar kita. Nah, selanjutnya kita akan membaca tentang lafaz dari hadis tentang keutamaan memberi. Yang pertama itu baca, lalu kalian tirukan ya, teman-teman. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ulya Ayatul ulya khairu khairu minal yadis sufla. minal yadis sufla. Sekarang ibu ingin minta tolong sama teman-teman untuk membacakan lafaz hadisnya. Ibu ingin menunjuk Mas Gael. Ayo dibaca. Oh iya, Gael, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yatul wal yatul sufla yasaila. Selanjutnya arti hadisnya ibu ingin dibacakan oleh Mbak Dia. Dari Umar radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia Rasul berkata, di riwayat Oke, terima kasih untuk Mbak Dia sama Mas Gael yang sudah membacakan hadis dan artinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih isi dari hadis tentang keutamaan memberi tadi. Jadi teman-teman, isi dari hadis ini kurang lebih sama dengan video tadi membahas tentang apa
juga contoh dari amal baik yang bisa dinilai sebagai sedekah teman-teman. Nah selanjutnya isi kandungan yang ketiga itu sedekah itu tidak mengurangi harta. Jadi teman-teman jangan takut untuk bersedekah karena bersedekah itu tidak sama sekali mengurangi harta kita. Justru kita menjadi lebih kaya. Kaya akan apa? Kaya akan rasa empati yang pertama. Kaya akan pahala pastinya kalau kita ikhlas. Kemudian Allah itu akan menjanjikan untuk mengganti harta kita yang telah disedekahkan di jalan Allah. Contohnya, misal Mazain ini menyisihkan sebagian uangnya untuk dimasukkan ke kotak amal waktu hari Jumat, waktu Jumatan. Kemudian pas pulang dari Jumatan, Mazain ini biasanya dapat Jumat berkah. Nah itu malah dapat 2 nasinya, dapat 2 nasi. Nah itu kan secara tidak langsung Allah itu mengganti rezeki atau harta kita yang disediakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Kemudian selain daripada kalian itu mendapatkan pahala, kalian kalau memberikan sesuatu kepada orang lain itu apa sih yang dirasain? Senang. Ya, kan perasaan senang ya. Di sisi lain ada rasa bahagia juga. Dan yang bahagia itu enggak kalian aja teman-teman. Yang diberi bahagia, kalian juga bahagia. Orang yang melihat pun enggak itu bersedekah itu juga ikut bahagia. Itu adalah contoh dari beberapa dampak positif kalian bersedekah. Jadi itu kalau kita menjadi orang yang dermawan itu banyak sekali manfaat. Yang pertama pasti mendapat pahala dari Allah kalau kita melakukan dengan senang dan ikhlas. Ya, senang juga ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas gimana? Tidak dapat. Ya. Jadi kalau kita melakukannya dengan nggak ikhlas, itu hitungannya kayak kita itu menjadi orang yang takabur atau orang yang sombong. Itu boleh ya. Terus yang kedua, disukai oleh teman. Ini pasti teman-teman karena kita bermanfaat bagi orang lain, kita itu pasti disukai oleh teman, orang lain, bahkan orang yang tidak dikenal teman-teman. Dan yang ketiga adalah menunjukkan rasa syukur dan empati. Nah ini adalah beberapa manfaat dari ketika kita menjadi orang yang dermawan. Nah, karena teman-teman sudah paham tentang materi yang dijelaskan sebentar ini. Kita masuk ke sesi game. Sesi game ini sedikit bertanya. Tadi tangan di atas itu apa sih artinya? Memberi. Orang yang suka minta-minta. Tangan di bawah. Orang yang kikir itu apa? Beri. Oh iya. Oke, sekarang buku sesuai kelompoknya masing-masing dan akan dijelaskan bagaimana cara teknisnya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sini. Kalau kata kikir ini kalian cari kemana sih yang kata kikir? Lalu kalau ketemu kalian lingkari. Itu terus sampai soal 6 ini habis. Itu bisa dipahami teman-teman? Jadi nanti supaya mudah kalian garis aja. Nanti garis pertama yang sudah maju langsung ke belakang. Jadi nanti yang maju belakangnya langsung. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau sudah apa isinya ada? Kasih W, kasih O, kasih W, bulan satu. Kamu terlalu oke, terima kasih. Dulu buat teman. Jawab ketika pertanyaan tadi. Sekarang kita akan membahas bagaimana jawabannya. Nah, sesuatu karena Allah itu adalah
lebih daripada kita meminta-minta. Oke, terima kasih ya Mbak Dita. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oh iya, Mbak Dita, kita sudah berani ya. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak sekali yang Ibu sampaikan dan mohon maaf apabila ada salah kata dari Ibu, salah perbuatan dan yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.